Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat video tutorial tentang bagaimana cara mengakses dan mengeksplorasi portal e-jurnal yang bernama Emerald Insight menggunakan search engine atau mesin pencari. Dalam video tutorial ini, saya menggunakan beberapa teknik penelusuran yaitu basic search, advanced search, dan browse dalam melakukan penelusuran serta menggunakan seluruh desain pencarian meliputi autocomplete, best first, federated search, fast navigation, pagination, dan actionable result. Dengan adanya video tutorial ini, saya berharap teman-teman semua dapat memahami dan dapat mengetahui bagaimana cara mengakses portal e-jurnal dengan menggunakan beberapa teknik pencarian menggunakan mesin pencari. Setelah itu, tujuan dari video tutorial ini adalah teman-teman diharapkan dapat mengeksplorasi teknik penelusuran mana yang sesuai dengan tipe-tipe kebutuhan informasi teman-teman semua. Jadi, sebelum melakukan step selanjutnya, terlebih dahulu kita buka search engine itu Google. Dan di sini saya sudah membuka SSO. Jadi portal email yang akan kita akses ini kita buka melalui SSO Undip. Mahasiswa Undip di sini diberikan fasilitas oleh universitas berupa portal e-jurnal secara gratis. Oke, di sini saya tulis dulu kata sandi untuk login. Kemudian kita buka bagian e-jurnal. Di sini Undip menyediakan berbagai portal e-jurnal, namun kali ini saya akan membahas mengenai Emerald Insight. Nah, setelah membuka portal Emerald Insight, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat text box yang dapat kita gunakan untuk menuliskan query yang akan kita cari. Kita dapat memilih menggunakan teknik pencarian basic search atau advanced search sesuai dengan tipe kebutuhan informasi kita. Jadi ini yang dinamakan basic search, dan advanced search itu seperti ini. Nah, ini tampilan dari advanced search. Namun, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai basic search. Di sini saya memiliki query yaitu information literacy. Oke, kita tulis dulu. Nah, sebelum saya selesai menuliskan information literacy, di sini muncul suggestion atau rekomendasi kata-kata yang mungkin akan saya pilih. Ada model of modern information economy, development peoples, dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan fasilitas autocomplete. Autocomplete akan menampilkan suggestion berdasarkan letak geografis dan bahasa yang digunakan dalam pencarian dan kata kunci populer yang sering dicari. Fasilitas autocomplete ini membantu user yang kesulitan menginjak query yang akan digunakan untuk menyediakan referensi
bagi user dalam mencari atau menemukan query yang sesuai untuk dimasukkan. Apabila dari suggestion tersebut ada yang sesuai dengan query yang kita cari, maka kita tinggal mengkliknya, memilihnya salah satu. Namun apabila query yang kita masukkan tidak sesuai atau belum ada di suggestion tersebut, maka kita dapat menuliskannya kembali. Oke, di sini saya tulis information literacy. Kemudian kita klik enter. Dari hasil pencarian di sini muncul berbagai informasi yang berkaitan atau memuat kata information dan literasi. Jadi pada teknik basic search ini, hasil pencarian yang muncul tidak sespesifik apabila kita menggunakan teknik advanced search. Kita dapat memilih satu persatu informasi yang sekiranya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian untuk membuka informasi tersebut, caranya dengan mengklik judulnya atau langsung memilih pada bagian kanan judul, yaitu berupa HTML, PDF, atau EPUBG. Oke, kita coba buka menggunakan HTML. Maka buku yang muncul akan seperti ini. Selanjutnya, kalau kita buka menggunakan PDF, tampilannya akan berbeda dari yang sebelumnya. Seperti ini modulnya dengan PDF. Kemudian kita coba buka menggunakan EPUBG. Nah, kalau menggunakan EPUBG ini nanti otomatis akan terdownload seperti ini. Nanti kita tinggal mengkliknya. Oke, kita kembali ke menu home ini. Dari query yang kita dapatkan, dari query ini information literacy, di sini muncul 10 temuan yang dihasilkan oleh Emerald Insight ini. Dari urutan 10 teratas ini diurutkan secara otomatis dan ditampilkan berdasarkan dengan query yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, urutan 10 teratas ini diurutkan dan ditampilkan secara relevan dengan query dan merupakan temuan terbaik dari versi web Emerald Insight. Nah, 10 temuan terbaik inilah yang disebut dengan best first. Ada introduction, information literacy, and information behavior, complementary approaches for building capability, dan lain sebagainya yang tertampil di layar. Langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan penelusuran informasi basic search dengan fasilitas Fast Navigation. Jadi Fast Navigation ini berguna untuk mempersempit hasil penelusuran informasi kita. Jadi prakteknya seperti ini. Saya ingin mencari sebuah artikel dengan kata kunci atau query information literacy. Dapat kita lihat
Hasil yang ditampilkan oleh Emerald Insight ini berjumlah 18.000 informasi. Nah, untuk mempersempit hasil penelusuran ini, saya dapat mengatur kriteria-kriteria informasi yang saya inginkan pada bagian ini. Ada akses, years, dan content type. Pada bagian akses, karena saya sudah berlangganan pada portal jurnal ini, maka saya dapat memilih only content I have access to. Oke, kita klik dulu. Namun jika belum berlangganan pada portal jurnal ini, maka yang dipilih bisa only open access, yaitu fasilitas yang menyediakan konten informasi yang bisa diakses oleh siapapun tanpa berlangganan terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat hasil dari pencarian ini yang tadinya 18.000 informasi sekarang menjadi 13.000. Lalu pada bagian years di sini, saya ingin mendapatkan informasi yang diterbitkan tidak terlalu lama dari sekarang. Saya pilih 6 bulan terakhir. Oke, kita klik. Nah, di sini informasi yang ditampilkan semakin mengkerucut, yaitu menjadi 763 informasi. Atau nanti kita bisa memilih dengan kriteria lain dengan rentan waktu informasi yang diinginkan. Misal di sini, oke, kita kembali dulu. Di sini saya akan mencoba menggunakan rentan waktu 2018 sampai 2020. Nah, informasi yang ditampilkan akan berbeda lagi dari yang sebelumnya. Oke. Di sini saya ingin fokus ke 6 bulan terakhir. Nah, karena saya membutuhkan informasi berupa artikel, maka pada bagian content type ini, saya klik pada bagian artikel. Kini berubah lagi, yang tadinya 18.000 informasi sekarang menjadi hanya 297 informasi. Dengan hasil penelusuran informasi yang didapatkan seperti ini, kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama dalam memilih informasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Federated Search. Federated Search merupakan salah satu metode paling sederhana untuk mengakses data dari berbagai basis data dengan aneka platform yang dapat menghemat waktu, karena satu query pencarian dapat dieksekusi secara otomatis pada banyak database. Di sini bisa kita lihat bahwa pencarian yang dihasilkan dari Emerald Insight hanya berdasarkan pada database Emerald Insight itu sendiri. Setelah saya lihat bahwa
e-journal pada Emerald Insight tidak dapat menggunakan desain pencarian federated search karena Emerald Insight hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Jadi di sini tidak ada fasilitas yang dapat menampilkan beberapa sumber dari pencarian information literasi ini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penelusuran informasi advanced search menggunakan desain pencarian pagination. Oke, kita buka dulu advanced search-nya. Pada advanced search, kita bisa menggunakan multiple query atau menggabungkan query tersebut menjadi satu formulasi. Jika kita menggunakan advanced search, kita akan diberikan pilihan untuk memilih metadata yang kemudian untuk menemukan lokasi di mana keyword yang saya masukkan itu akan dicari posisinya. Kelebihan dari advanced search sendiri, kita bisa menemukan hasil yang spesifik. Namun kekurangannya, jika terlalu spesifik, maka kata kunci bisa jadi malah menghasilkan null result. Pagination sendiri adalah bagaimana portal jurnal itu bisa menyediakan tampilan yang membantu kita untuk memilih informasi yang akan kita cari. Baik. Pada advanced search, kita dapat memilih hasil pencariannya, apakah hanya ingin mencari jurnal, artikel, bagian buku, atau bisa juga semua konten Emerald. Di sini saya pilih menggunakan semua konten Emerald. Lalu masukkan query key-nya pada search box. Saya akan mencari suatu artikel atau informasi yang membahas tentang information literacy. Sini sudah saya tulis information literacy, dan di sini terdapat fasilitas Boolean search, yaitu berupa and, or, dan not. Oke, N-nya kita masukkan yaitu university. Untuk menampilkan and, or, dan not ini, tinggal mengklik add row. Jadi di sini kita bisa menampilkannya tidak hanya satu. Oke. Selanjutnya saya tulis date-nya atau rank dari 2018 sampai 2020. Access type-nya itu all content. Oke, kita klik search. Nah, jika kita memilih all search tersebut atau all file tersebut, akan menampilkan query seperti ini, information literacy and dalam kurung university, dan hasil yang ditampilkan yaitu ada 4000 informasi. Kemudian di bawah akses pencarian terdapat pilihan untuk hasil pencarian yang dapat kita pilih waktunya, semisal minggu lalu, bulan lalu, atau seterusnya, seperti pada basic search. Oke, di sini kita sudah menulisnya from 2018 until 2020. Dan kita bisa memilih content type-nya berupa artikel, book part, early cite article, case study, expert briefing. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik pencarian advanced search dengan desain pencarian actionable result.
Actionable result ini merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan terhadap hasil pencarian atau result. Seperti apakah tindakan atau aksinya? Penjelasannya begini. Kita kembali dulu ke sini. Dari semua informasi yang kita masukkan, kemudian user atau pengguna bisa menentukan apakah ingin dibaca, ingin didengar, ingin di-download atau disimpan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Di bagian ini. Untuk prakteknya di website Emerald Insight kira-kira akan seperti ini. Kita klik yang HTML. Untuk HTML tampilannya seperti ini. Sama seperti pada saat kita melakukan pencarian basic search. Kita juga dapat mendownloadnya dalam bentuk RIS atau RIS. Maka akan seperti ini. Oke, next saja. Sekarang kita akan mempraktekkan melalui PDF. Baik, sekarang kita download. Kita simpan di sini. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan yang namanya actionable result atau melakukan tindakan terhadap hasil temuan, yaitu dengan menyimpannya dalam bentuk PDF. Seperti itu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hasil penelusuran menggunakan basic search, kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Sedangkan jika kita menggunakan advanced search, kita bisa mendapatkan hasil informasi yang lebih akurat dengan mempersempit query yang ada, tetapi memakan waktu yang lama dan harus mempunyai keahlian di dalam mencari query yang diinginkan. Namun, untuk pencarian browse dengan desain federated search tidak bisa digunakan di jurnal Emerald Insight ini
karena Emerald Insight ini hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Jadi, menurut saya, teknik penelusuran dalam jurnal ini ialah basic search dan advanced search yang bisa digunakan di dalam e-journal Emerald Insight. Nah, ini adalah hasil yang tadi kita download, yaitu dalam bentuk PDF-nya. Baik, saya kira cukup sekian eksplorasi saya kali ini di website jurnal Emerald Insight. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan di dalam video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.